Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung 346. Kali ini kita akan kembali membahas prediksi soal seleksi PPPK tahun 2022 untuk kompetensi manajerial. Dan kita sudah sampai di part 5 teman-teman. Buat kalian yang belum nonton part 1 sampai part 4, silahkan klik linknya di kolom deskripsi, oke? Dan buat kalian yang baru mampir dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu dengan klik tombol subscribe di bawah. Oke teman-teman, terima kasih. Kita akan kembali mengingat materi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama adalah integritas, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kemudian yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Keempat, orientasi pada hasil. Selanjutnya adalah pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Bagaimana prediksi soalnya? Kita langsung saja ke soal nomor 1. Suatu hari Anda terpilih sebagai ketua salah satu proyek penting perusahaan. Akan tetapi salah satu anggota tim Anda merupakan orang yang paling tidak Anda sukai di kantor. Anda akan A. membagi tugas yang lebih berat padanya, B. membagi tugas hanya pada anggota tim yang Anda sukai, C. membagi tugas dengan adil sesuai keahlian dan keterampilan anggota, atau D. membagi tugas dengan adil sesuai keinginan dan minat anggota. Oke teman-teman, di sini kita lihat masalahnya adalah ada anggota Anda yang paling tidak Anda sukai di kantor. Bagaimana sikap Anda dalam membagi tugas, teman-teman ya. Di sini tentunya kalau membagi tugas urusannya itu harus yang adil, teman-teman ya. Jangan berat sebelah. Jadi pilihan yang mengandung kalimat-kalimat berat sebelah langsung saja kita eliminasi. Kita lihat yang A, membagi tugas yang lebih berat padanya, pada yang kita tidak sukai, berarti ini tidak adil. Kita langsung eliminasi. Yang B, membagi tugas hanya pada anggota tim yang Anda sukai. Ini juga berat sebelah teman-teman ya, kita eliminasi. Kita akan mencari minimal 2 poin yang memiliki 2 pilihan yang memiliki poin lebih tinggi teman-teman, atau paling tinggi ya. Karena manajerial ini ada 4 pilihan A, B, C, D, maka kita akan memilih yang memiliki poin 3 atau 4 teman-teman. Nah sekarang membagi tugas, yang C membagi tugas dengan adil sesuai keahlian dan keterampilan anggota, atau membagi tugas dengan adil sesuai keinginan dan minat anggota. Ini memang sama-sama ada adilnya teman-teman ya. Kemungkinan antara C, D ini memiliki poin 3 atau 4. Nah sekarang kita lihat alasannya. Kalau yang C sesuai keahlian dan keterampilan anggota, atau yang D sesuai keinginan dan minat anggota. Mana yang lebih adil teman-teman? Oke, kita lihat di sini yang lebih adil adalah yang C teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kenapa bukan yang D Kak? Karena kita lihat di sini. Mungkin ini sebagai pengecoh teman-teman ya, dengan adil katanya, dengan adil, tapi sesuai keinginan dan minat anggota. Berarti ini diberikan kewenangan kepada anggota ya. Kalau dia ingin yang ini maka dia ambil, kalau dia ingin ngerjain yang itu maka dia ambil yang itu. Berarti bisa jadi itu tidak sesuai dengan keahlian dan keterampilannya, tidak sesuai dengan apa yang dia bisa, tidak sesuai dengan bakat dia misalkan, tapi dia hanya ingin di sana maka kita kasih, maka itu tidak boleh ya, itu juga tidak adil. Jadi yang lebih adil di sini adalah yang C teman-teman menurut Mimin ya. Jadi jawaban dengan poin tertinggi yaitu poin 4 ada di C. Oke, kalian boleh memiliki pendapat yang berbeda teman-teman, karena kalau soal manajerial atau sosiokultural itu tergantung, jawabannya sangat tergantung dari pembuat soal teman-teman. Kalau misalkan pembuat soalnya mengatakan yang C ini ternyata misalkan 3 bukan 4, maka kita tidak tahu teman-teman ya. Jadi kalian boleh memiliki pendapat yang berbeda, tapi di sini kita akan berusaha untuk mengeliminasi pilihan yang memiliki poin 1 dan 2 teman-teman. Kita tidak usah pikirkan yang memiliki poin 1 atau 2. Yang kita fokuskan adalah mencari poin 3 atau 4. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian kehabisan waktu nanti karena waktunya mungkin sedikit atau mepet, jangan terlalu pusing memikirkan mana yang 3, mana yang 4 ya. Langsung saja pilih salah satunya gitu teman-teman. Kalau misalkan pilihannya nanti sangat sulit gitu teman-teman ya. Sulit untuk dibedakan gitu teman-teman.
Oke, jadi untuk nomor 1 ini menurut Mimin jawabannya adalah yang C, teman-teman. Jika kalian punya pilihan yang berbeda, silahkan komen di kolom komentar. Ini termasuk dari materi pengembangan diri dan orang lain, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Anda adalah salah satu juri pada lomba sekolah menengah tingkat nasional. Pada hari ketiga acara, ada seorang pendamping peserta mendekati Anda dan memberikan amplop berisi uang. Sikap Anda adalah A, menyuruhnya datang kembali besok karena Anda harus berpikir dahulu. B, menolak dengan tegas segala bentuk gratifikasi. C, menolak karena Anda menjunjung nilai-nilai integritas. Atau D, menerima amplop tersebut karena umum dilakukan. Oke, teman-teman, kita lihat di sini adalah memberikan amplop berisi uang ya, berarti ini adalah tindakan suap ya atau gratifikasi, teman-teman. Nah, jika ada di soal terkait tentang pemberian amplop atau sogokan berupa apapun, teman-teman ya, teman-teman harus menolaknya gitu dengan tegas, teman-teman ya, menolak dengan tegas, nggak boleh ragu-ragu, teman-teman ya, nggak boleh ragu-ragu ya, meskipun di daerah kalian atau yang biasa teman-teman temui biasa saja gitu ngambil amplop, ngambil sogokan, tapi untuk menjawab soal jangan lihat kebiasaan yang terjadi di sekitar kita. Kita harus tegas berdasarkan hukum, kira-kira apa yang paling baik, paling bijak untuk diambil. Jadi untuk sogokan ini silahkan teman-teman harus menolak. Jadi yang ragu-ragu silahkan kalian eliminasi seperti yang A ini. Menyuruhnya datang kembali besok, berarti ini ragu-ragu ya. Kita langsung eliminasi. Kemudian menolak dengan tegas segala bentuk gratifikasi, ini kita keep dulu. Kemudian menolak karena Anda menjunjung nilai integritas, kita keep dulu. Dan menerima amplop tersebut karena umum dilakukan, ini juga tidak boleh, langsung eliminasi. Sekarang poin tertinggi antara B dan C, teman-teman. Alasan kalian menolak apa? Apakah karena menjunjung nilai integritas atau karena kita menolak karena itu bentuk gratifikasi? Oke, teman-teman, menurut Mimin ini yang memiliki poin 4 adalah yang B, teman-teman ya. Ini 4, kemudian ini 3, teman-teman ya. Kita boleh beda pendapat, tapi menurut Mimin ini lebih memiliki poin yang tinggi, teman-teman ya, karena ini bentuk gratifikasi. Kalau cuman teman-teman karena menjunjung nilai-nilai integritas, bisa jadi nanti ketika teman-teman sedang lupa dengan nilai-nilai integritas, teman-teman akan ambil. Itu menurut Mimin ya, teman-teman ya. Kalian boleh memiliki pendapat yang berbeda. Oke, ini termasuk materi dari integritas, yaitu jujur, tanggung jawab, berani, dan adil gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Suatu hari pimpinan mempercayakan sebuah proyek besar untuk Anda tangani, padahal Anda baru 3 bulan bekerja pada perusahaan tersebut. Hal itu mengakibatkan desas-desus negatif dari karyawan senior lainnya. Sikap Anda adalah A, menolak tawaran proyek tersebut dengan halus agar adil untuk senior. B, mengusulkan karyawan lain yang lebih senior. C, menerima tawaran tersebut dengan terpaksa. Atau D, menerima tawaran tersebut dan membuktikan bahwa Anda mampu. Oke, teman-teman, bagaimana jawaban kalian? Silahkan di-pause dulu dan dijawab, teman-teman ya. Oke, saya anggap sudah. Di sini kita lihat, teman-teman, Anda diberikan kepercayaan ya untuk menjalankan sebuah proyek. Tidak dijelaskan kenapa, tapi pimpinan mempercayakan Anda. Berarti Anda memiliki kelebihan. Itu mengakibatkan desas-desus negatif. Itu hal yang wajar ya, karena Anda baru 3 bulan. Bagaimana sikap Anda, teman-teman? Di sini kalau pimpinan sudah mempercayakan kepada Anda, berarti ada alasan yang kuat yang dilihat dalam diri Anda meskipun Anda baru 3 bulan bekerja, teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman menerimanya, teman-teman ya. Menerima tawaran tersebut. Jadi yang menolak ini kita eliminasi meskipun alasannya bagus ya. Misalkan kayak ini, menolak tawaran karena agar adil untuk senior ya. Ini dieliminasi aja. Oke, kita harus percaya diri, teman-teman, meskipun itu baru 3 bulan kita bekerja. Karena pimpinan saja sudah percaya kepada kita juga harus percaya diri. Kemudian yang B, mengusulkan karyawan lain yang lebih senior, ini juga tidak percaya diri ya, berarti menolak maksudnya. Kita eliminasi. Kemudian yang C, menerima tawaran tersebut dengan terpaksa. Karena menerima, kita keep dulu.
Kemudian yang D, menerima dan membuktikan bahwa Anda mampu. Ini kita keep juga. Jawabannya antara 3 dan 4 itu antara C dan D. Kita pilih di sini apakah teman-teman menerima karena terpaksa atau teman-teman menerima dan membuktikan bahwa teman-teman mampu. Tentu jawabannya adalah yang D, teman-teman. Ya, yang D. Kita harus membuktikan bahwa kita mampu meskipun para senior mungkin menganggap kita tidak mampu gitu teman-teman ya. Ini termasuk materi dari pengambilan keputusan teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Anda adalah ketua divisi pendidikan pada himpunan mahasiswa jurusan PGSD. Anda belum menyelesaikan beberapa program kerja yang sudah direncanakan hingga periode kepengurusan akan berakhir. Hal tersebut mengakibatkan ketua jurusan Anda memarahi Anda. Sikap Anda adalah A, meminta maaf dan segera menyelesaikan program kerja tersebut. B, meminta maaf dan menjelaskan alasan keterlambatan penyelesaian program. C, memarahi anggota divisi karena kelalaian mereka mengakibatkan program kerja belum terselesaikan. Atau D, menerima resiko dengan pasrah karena periode kepengurusan akan berakhir juga. Di sini teman-teman ada masalah di sini ya, yaitu program kerja belum selesai teman-teman ya. Ini masalahnya, maka cari pilihan yang mengandung solusi. Yang A, minta maaf, segera menyelesaikan program. Kita keep dulu karena ada solusi di sini. Kemudian yang B, minta maaf dan menjelaskan alasan keterlambatan. Ini menjelaskan alasan keterlambatan ini tidak menyelesaikan masalah ya kalau cuma menjelaskan alasan. Ini kita eliminasi saja teman-teman. Kemudian yang C, memarahi anggota divisi. Ini juga tidak memberikan penyelesaian ya. Kita eliminasi. Kemudian menerima risiko dengan pasrah karena periode kepengurusan akan berakhir. Ini juga tidak ada solusinya ya, hanya menerima, dimarahi aja. Ini kita eliminasi. Jadi jawabannya adalah yang A teman-teman ya. Setelah minta maaf, maka harus diselesaikan program yang belum terselesaikan. Gitu teman-teman ya. Oke, ini termasuk materi integritas, yaitu tanggung jawab, kerja keras, dan berani teman-teman. Kalian boleh memiliki pendapat yang berbeda. Oh ya, buat kalian yang nanya ini FR atau bukan, jadi FR yang Mimin dapatkan itu adalah inti-intinya teman-teman ya. Nggak mungkin mereka yang tes itu akan hafal semua soal-soalnya. Jadi inti-intinya Mimin kembangkan dengan soal lengkap dan Mimin berikan pilihan-pilihan yang mungkin akan keluar teman-teman. Jadi silahkan, semoga ini membantu kalian untuk belajar teman-teman ya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan prediksi-prediksi soal terbaru dari Mimin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Jika suatu hari atasan meminta Anda melakukan pekerjaan di suatu daerah yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya, maka sikap Anda adalah A, menerima dengan pasrah, B, menerima dan bekerja dengan maksimal, C, menerima dengan antusias, D, menerima dengan merasa tertantang. Oke, jawabannya di sini yang mana teman-teman? Suatu daerah diberikan pekerjaan di suatu daerah yang belum pernah Anda kunjungi. Di sini jawabannya kebetulan semuanya menerima. Nah, alasannya kita lihat di sini, apakah menerima dengan pasrah atau bekerja dengan maksimal atau hanya antusias atau merasa tertantang. Oke. Di sini menurut Mimin yang memiliki poin paling besar adalah yang B teman-teman ya, poin 4. Karena Anda harus bekerja dengan maksimal. Dibandingkan dengan yang lain ya, kalau hanya pasrah kemudian antusias saja atau merasa tertantang, itu Mimin rasa lebih sedikit poinnya dibandingkan dengan menerima dan bekerja dengan maksimal. Oke, seperti biasa teman-teman boleh beda pendapat. Silahkan komen saja di kolom komentar. Ini termasuk materi dari orientasi pada hasil teman-teman. Jadi Anda harus fokus pada hasilnya dimanapun teman-teman ditempatkan. Jadi ini menerima dan bekerja dengan maksimal. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 6. Anda mendapatkan panggilan telepon dari sepupu Anda saat rapat kerja dengan klien berlangsung. Sikap Anda adalah A, segera mengangkat panggilan telepon siapa tahu penting. B, segera menolak panggilan telepon dan memilih menghubunginya nanti. C, menolak telepon dan mengabari sedang rapat melalui pesan singkat. Atau D, tidak menghiraukan telepon. Seperti biasa teman-teman, untuk soal nomor 6 silahkan kalian jawab di kolom komentar. Kalian pilih yang mana, A, B, C, atau D. Dan sertakan alasan kalian teman-teman, oke?
Terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Silahkan klik like-nya, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lain biar manfaatnya tidak berhenti di kalian, oke? See you next time. Terima kasih and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.